Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Malika Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga hingga Pulau Rote, salam sehat, salam waras. Untuk kali ini saya sedikit memaparkan tentang Sang Kinasih Satrio Piningit, manusia yang terpilih dari ruh-ruh pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Satrio Piningit ini memang betul-betul memiliki sebuah misteri yang selalu dinanti-nantikan dan diharap-harapkan oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Karena sudah pasti dan sudah meyakini bahwa Sang Kinasih Satrio Piningit ini manusia yang betul-betul bisa untuk kita ikuti suri toladannya, jejak langkahnya, dan nasihat-nasihatnya. Karena Satrio Piningit merupakan manusia langka. Langka maksudnya gimana? Langka ini dalam arti kata bahwa beliau merupakan Sang Kinasih, jadi manusia pilihan yang betul-betul terpilih dari roh-roh pilihannya. Sang pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Jadi bahwa misteri kemunculan Satrio Piningit ini memang selalu dinantikan oleh setiap kaum, setiap namanya lapisan masyarakat, terutama kalau kita hidup di pedesaan, hidup di namanya kota kabupaten, di kota provinsi atau negara, bahkan mungkin dunia sekalipun, itu semua menantikan kehadiran daripada Satrio Piningit ini atau munculnya Satrio Piningit ini. Karena Satrio Piningit ini betul-betul manusia yang sangat luar biasa kualitasnya dari siapapun. Karena memang bahwa Satrio Piningit ini kan disebut juga Sang Kinasih. Sang Kinasih itu manusia yang dikasihani, kekasihnya dari Sang Pencipta alam semesta ini. Ya sudah pasti, beliau sudah pasti mendapat satu garansi-garansi, jaminan-jaminan tentang namanya maksum, sudah dijamin walaupun dia dosa. Namun akan tetapi Satrio Piningit ini benar-benar menjalankan setiap perintah dari Sang Pencipta alam semesta ini dan meninggalkan seluruh apa yang dilarangnya. Walaupun sudah dijamin tentang kemaksumannya atau bebas dari berbuat apapun dengan dosa, namun bagaimana beliau akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan tercela? Kalau memang beliau sampai melakukan hal-hal yang tidak terpuji dan yang tercela, sudah pasti beliau akan merasa gagal karena tidak bisa menjadi suri toladan, panutan buat umatnya, buat pengikutnya. Disinilah keunggulan daripada kecerdasan hati. Kecerdasan hati dari Satrio Piningit ini memang di atas rata-rata ketimbang manusia biasa. Nah inilah, sementara di muka bumi ini halayak ramai itu memuji dan memuja tentang kecerdasan otak atau akal. Karena kecerdasan otak ini mereka anggap bahwa akan namanya mendatangkan dari seluruh kebendaan atau harta duniawi karena dengan kepandaiannya itu. Namun buat Satrio Piningit tidak butuh itu. Satrio Piningit mengedepankan kecerdasan hati. Kecerdasan hati yang dimaksud adalah apa? Kecerdasan hati itu yang mencakup tentang solidaritas, gotong royong, rasa empati, dan rasa namanya belas kasih kepada siapapun yang membutuhkan. Beliau tidak ingin dan tidak mau menonton, bahkan melihat suatu penindasan-penindasan di muka bumi ini. Nah inilah Sang Kinasih, ini keunggulannya. Namanya juga kecerdasan hati di atas orang-orang lain, di atas siapapun. Nah inilah, makanya Sang Kinasih ini manusia yang terpilih dari segala aspek apapun. Nah inilah, makanya Satrio Piningit ini memang benar-benar manusia yang didampingi oleh hodam-hodam para leluhurnya. Jangankan hodam, Sang Pencipta sendiri itu melindunginya, bahkan selalu mengarahkan dan menuntunnya agar beliau tetap
berjalan pada rel-relnya yang tidak menyimpang dari sebuah struktur dan tatanan kehidupan yang betul-betul diinginkan dan memang betul-betul diharuskan dan membawa berbagai macam ajaran-ajaran yang positif dan memberikan serta mengajarkan dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam kitab-kitab baik Zabur, Taurat, Injil dan Quran. Semua tersirat dan tersurat di dalamnya. Nah, Sang Kinasih ini, Satrio Piningit ini benar-benar menjalankan itu untuk memberikan contoh dan suri teladan kepada siapapun manusia yang membutuhkannya. Jadi bahwa kita sebagai manusia awam, manusia yang perlu mendapatkan sebuah namanya tetesan, bahkan siraman-siraman rohani yang betul-betul untuk menghancurkan karang-karang kegundahan, batu karang namanya di dalam hati kita yang betul-betul gelap, biar menjadi satu titik terang dengan cahaya nur ilahi berdasarkan dari belajar kepada Satrio Piningit yang membawakan tentang risalah kebenaran, risalah keutamaan hidup untuk saling membantu, saling bekerja sama, dan saling bermanfaat. Disinilah keunggulan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Manusia dilahirkan ke muka bumi ini sama sebetulnya, sama fitrahnya untuk menyembah kepada Sang Esa, Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Namun terkadang tergelincir oleh ajaran-ajaran yang ada di dalam kehidupan di lingkungannya, sehingga manusia itu menjadikan bermacam-macam kepercayaan, keyakinan, bahkan beragama. Namun disinilah keberagaman ini tidaklah untuk menjadikan sebuah pertikaian, sebuah kebencian, bahkan sebuah pertentangan serta kekisruhan. Namun Satrio Piningit mengajarkan bahwa Sang Pencipta melahirkan bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, bermacam-macam bahasa. Namun untuk saling menyayangi, apalagi kita yang hidup di tanah air Indonesia ini yang betul-betul berbineka tunggal ika. Inilah, walaupun berbeda-beda suku, agama, ras, bahasa, namun kita tetap satu pada rangkaian satu bingkai NKRI harga mati. Disinilah keunggulan kita harus berterima kasih sebagai warga negara Indonesia yang dilahirkan dengan pedoman ada Pancasila, berbineka tunggal ika, kan selaras dengan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Sang Pencipta alam semesta ini kepada para Satrio Piningit inilah. Nah, disinilah misteri ini adalah misteri yang harus terpecahkan, adalah ketika kita mengikuti jejak dan langkah Satrio Piningit untuk menuju kepada hadirat yang Esa Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.